Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, Sobat Time Travel, Alif, nah ini kan lagi ramai ini, Alif, di medsos ya. Tahun 2025 itu jadi apa ya, istilahnya, hmm, kita banyak ditampakkan fenomena-fenomena yang langka di langit. Iya. Ya kan, 2025 itu jadi titiknya. Mungkin yang kemarin aku ceritakan bahwa kita tuh kemarin itu dikunjungi ya, dilintasi oleh 3 komet besar yang ada di langit kita. Nah, kebetulan nih salah satunya itu komet yang datang dari luar tata surya ya. Nah, cuman yang menarik adalah karena karakteristiknya yang tidak menunjukkan seperti sebuah komet, jadi kayak ada anomali gitu ya. Dari garis edarnya, terus kemudian juga pancaran cahayanya yang dari sana, terus juga apa kayak unsur-unsurnya juga yang mungkin berbeda ya dari sebuah komet. Jadi kayak ini nggak terlihat sebagai sebuah komet yang alami nih, bukan batu yang melayang alami aja di luar angkasa gitu ya, tapi kayak bisa menavigasi dirinya sendiri gitu ya. Jadi orang-orang jadi berspekulasi kalau misalnya komet 3i Atlas ini adalah pesawat alien gitu. Nah, sebenarnya ini kan lagi banyak perdebatannya gitu ya. Nah, kita ambil satu perspektif yang lain ya, yang khusus yang bisa Alif lihat gitu ya. Dari perspektif spiritual, sebenarnya apa sih, Alif, yang dilihat dari komet ini, Alif? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya menarik sih karena kita bahas luar angkasa lagi. Betul. Nah, kebetulan ada fenomenanya. Hmm. Saya juga awalnya tuh kaget, terus takjub ya ngeliat itu. Ada juga kan itu yang sebenarnya video hoax ya, yang dibentuk kayak pesawat gitu kan. Oh, tapi Alif lihat berarti footage-nya. Ada footage-nya, Okay. ada banyak, udah lihat. Ada yang hoax, ada yang asli. Betul. Dan memang jauh jaraknya, dan itu jaraknya secara realnya mungkin nggak nyampe tahunan. Enggak, ya, Iya, betul. cuma beberapa bulan. Ya, betul. Gitu kan. Nah, artinya udah deket ibaratnya kata gitu. Oke lah, kita kesampingkan dulu perdebatan. Yang menarik ketika saya coba untuk cari tahu sebenarnya itu apa sih gitu, kok unik ya. Salah satu tokoh leluhur tuh pernah waktu saya tanya tentang fenomena tersebut, beliau tuh jawab begini: setiap benda alam itu memiliki manifestasi. Setiap benda alam itu memiliki perwujudan dan karakternya masing-masing. Apapun itu, baik yang di bumi atau luar angkasa. Ya. Nah, beliau bilang, coba lihat. Lihat, kata beliau gini, lihat dari POV-nya, kacamatanya, POV-nya gitu kalau kita bilang. Orang, manusia dari bumi. Karena kita bukan dia gitu, bahasanya tuh gitu. Lihat dari sini ke sana. Setelah beliau ngasih wejangan kayak gitu, saya berdoa, saya mohon untuk bisa diperlihatkan paling nggak lebih jelas gitu. Tentunya dengan dibimbing lah ya oleh beliau leluhur. Terus saya coba lihat, diarahkan, kelihatan tuh Mas. Jadi gini, itu sebuah batu besar yang punya gaya gerak sendiri, terus punya cahaya. Saya nanya, cahayanya dari mana? Saya nanya, kalau teman-teman mungkin juga bertanya-tanya, itu cahaya dari mana gitu kan. Saya juga nanya, itu cahaya dari mana? Beliau cerita, dalam ilmu pengetahuan kan ada batu-batu yang punya karakter bisa misalnya kena cahaya dari bintang, dari sebuah sinar, sebuah cahaya lain, terus dia nyala, gitu. Dia nyala. Nah, kayak fosfor gitu lah bahasanya. Bisa kayak gitu. Nah, makanya beliau bilang, coba lihat, dalemin. Terus setelah saya lihat,
memang si batunya itu nyala. Kalau udah agak jauh, nggak kena cahaya lagi, agak meredup, tapi tetap ada cahayanya. Itu nyala tuh, nyala, zet, gitu kan. Nah, itu yang terlihat dari luar. Terus beliau ngarahin lagi, lihat dalamnya. Saya nggak ngerti dalamnya itu apa. Lah kan batu. Beliau gini bilang, ya saya berhenti. Beliau bilang, aduh pusing lagi Mas. Pusing. Take your time, take your time. Oke. Beliau cerita gini. Ingat gak ada sebuah kisah di pewayangan gitu. Zaman dulu ada kisah namanya Kumbang Ali-Ali. Yang namanya Arjuna di tokoh pewayangan di Pandawa itu bisa masuk ke lubang kecil. Ke lubang kecil apapun. Okay. Mau itu cincin, mau itu batu, mau itu apapun lah. Makanya ada cerita Kumbang Ali-Ali. Keilmuan ya bahasanya. Dia bisa masuk ke lubang kecil apapun. Dia masuk, setelah itu dia bikin ruang. Dia punya dunianya sendiri di dalam lubang kecil itu. Di cincin, kata beliau, di cincin pun dia masuk, di situ kayak ruang, kayak dunia aja. Nah dia bikin. Nah tokoh-tokoh zaman dulu itu bisa kayak gitu katanya. Tokoh-tokoh tertentu itu bisa kayak gitu. Zaman sekarang ada kayak gitu? Kata beliau mungkin ada, tapi jarang dan nggak terlihat. Tapi kan kamu nggak tahu di luar sana ada apa enggak gitu. Oh, di luar angkasa maksudnya? Di luar bumi ada apa enggak. Bisa jadi ada tokoh-tokoh itu yang seperti itu, yang masih seperti itu. Nah, beliau balik lagi, coba lihat dalam gitu, dalamnya si batu komet itu, si komet itu. Coba saya fokus lagi, lihat, ternyata di batu itu ada sebuah kehidupan, Mas. Ada sebuah kehidupan. Jadi kalau dilihat dalamnya, di dalam itu kayak sebuah ruang besar, panjang, lebar. Ada kehidupan. Di situ terdiri dari banyak orang. Saya lihat cukup banyak. Ya kayak orang lah. Saya ngeliatnya kayak orang gitu. Ya mungkin karena saya manusia, jadi saya dikasih gambaran tuh kayak orang. Gitu. Ada yang paling besar di depan. Ukurannya beda sendiri. Ukuran tubuhnya beda sendiri. Paling depan kayak lagi sila, kayak lagi bertapa gitu ya. Diem. Matanya seringnya tertutup. Nah, terus di belakangnya itu kan ada ruang lagi tuh, ruang-ruang yang lainnya. Ukuran mereka itu lebih kecil daripada yang depan. Jadi kalau saya berlogika, itu kayak depan itu entah itu kayak tokohnya atau pemimpinnya di tempat itu, belakangnya itu ya ininya orang-orangnya gitu, pengikutnya atau apanya lah, pokoknya orang-orang belakangnya. Nah terus tadi Mas Anton di awal cerita kan komet ini anomali. Iya, dia nggak mencirikan komet secara alami lah. Dia punya hukumnya sendiri tuh, kayak punya hukumnya sendiri. Terus saya nanya ke leluhur, kenapa di video itu dan yang terlihat itu dia nggak nabrak, batu apapun. Iya, makanya kelihatan kayak pesawat. Kelihatannya kayak pesawat dan kayak punya navigasinya sendiri. Iya, navigasi berarti ada navigatornya dong, berarti ada yang mengendalikan dong. Betul. Beliau bilang, coba lihat gitu, coba dalemin. Orang yang lagi itu sih gimana gitu. Pokoknya disuruh untuk ngeliat aja. Nah, ternyata yang terlihat orang itu cuma duduk diem, tapi seakan-akan energinya tuh membawa semua yang ada di belakang dan di sekitarnya dia itu menuju ke titik tertentu. Karena cuma diem aja, tapi di depan
Berarti kan Kayak pilot gitu logikanya ya. kayak orang yang lagi mengendalikan sesuatu, Mas. Iya. Walaupun saya nggak tahu pasti ya apakah memang begitu atau enggak, tapi nalar saya jalannya gitulah gitu. Nah, kemudian kalau misalnya beberapa orang di sosmed itu atau beberapa pihak itu khawatir ya sama fenomena ini, Iya. saya rasa ini fenomena alam. Memang ada hal-hal seperti itu di luar angkasa. Kalau kata leluhur, mungkin kedepannya akan semakin sering terjadi hal-hal yang ajaib. Ajaib. Oh, oke. Gitu, secara real. Yang selama ini orang nganggep, ini nggak mungkin terjadi. Tapi beliau bilang, ke depan akan semakin sering terjadi. Tapi real, alami, tapi itu ajaib. Oh, alami, tapi itu ajaib gitu. Kan kalau dari berita terupdate yang tadi saya lihat tuh di internet, kan makin dekat ke sini. Betul. Beliau bilang, ingat nggak ada cerita tentang Nibiru? Oh iya, zaman dulu. Nibiru dalam sejarah literasinya bahwa ada planet kembar. Betul. Kayak bumi yang zaman dulu tuh ada. Betul. Terus dari sana tuh pindah ke sini. Turun orang-orangnya tuh zaman dulu. Di bumi ada urusan atau mungkin mereka mengungsi atau apa gitu kan, macam-macam versinya. Setelah dari bumi mereka semua pindah lagi. Karena ada kejadian besar di bumi. Terus pindah ke sana, pindah ke Nibiru lagi. Kemudian Nibiru itu beredar sekian ribuan tahun orbitnya lamanya, kembali, sampai nanti akan kembali mendekati bumi. Dan konon katanya dalam cerita bahwa tokoh-tokoh dari Nibiru akan turun kembali ke bumi, untuk membantulah, karena bumi ke depan makin berat gitu. Saya belum tahu info apa lagi sih, Mas. Mungkin karena itu jauh ya. Kita nunggu update lah kalau itu makin deket. Kalau itu udah makin deket. Konon kan katanya nih ada ya salah satu podcaster juga yang pernah cerita bahwa alien akan diperkenalkan di tahun 2025. Nah kalau tadi kayak Alif cerita, beliau leluhur itu pernah tadi cerita katanya nanti ke depan akan ada hal-hal yang ajaib gitu. Ajaibnya itu seperti apa? Kita benar-benar berhadapan. Hal ajaib apa, kata para leluhur, nanti akan semakin sering terjadi dan semakin nyata. Yang selama ini diceritain oleh para tokoh-tokoh suci zaman dulu, itu kan jadi kayak sebuah dongeng tuh. Iya. Khayal banget ya. Gitu. Khayal lah, bahkan di kitab suci. Ya udahlah, udah gitu doang gitu. Cuman diimani KTP aja gitu. Kata dong. Tapi kata para leluhur, nanti bakal semakin sering terjadi, bahkan tanpa kita sadar, kita ikut ke bawah di dalamnya. Gitu. Oke. Menjadi bagian dari cerita itu juga. Gitu maksudnya. Apa mungkin juga bagian dari cerita yang ada di luar angkasa? Ya bisa jadi. Gitu ya, karena kayak gini ya baru satu batu kayak gitu, anomali. Orang udah heboh. Ya begitulah. Oke. Berarti kan tunggu update berarti ini. Oke, Sobat Time Travel. Paling tidak Alif udah ngasih gambaran lah yang lebih melegakan. Atau ini jadi ancaman nggak sih, Alif? Ancaman atau enggak ya nggak tahu lah, orang belum kesini. Oke, Sobat Time Travel. Semoga kalian suka dengan episode kita kali ini. Tetap like, share, komen, dan subscribe untuk selalu terhubung dan video-video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.